Udah siap ya? Iya, siap Bu. Gini Bu Prima, kemarin kan Bu Prima sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Tentunya dari kegiatan pembelajaran itu kan Bu Prima banyak hal ya yang diperoleh dalam kegiatan pelaksanaan coaching pasca observasi ini. Apa sih yang diharapkan atau tujuan dari kegiatan coaching ini? Jadi Bu, saya itu ingin dan berharap ya Bu, semoga kegiatan pembelajaran yang saya lakukan nantinya bisa lebih berkualitas, lebih baik lagi. Jadi tujuan coaching kita hari ini itu lebih untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran ya yang telah dilaksanakan kemarin oleh Bu Prima dan murid-muridnya. Iya, bagus. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bu Prima? Alhamdulillah Bu, saya cukup puas dan senang Bu, karena anak-anak itu terlihat lebih antusias dan lebih termotivasi. Biasanya kan anak-anak itu diam gitu ya Bu, mereka kemarin ada banyak pertanyaan yang dikeluarkan. Berarti dalam kegiatan pembelajaran kemarin kan Bu Prima itu ada area pengembangan ya, area pengembangan yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Samping itu juga ada strateginya juga ya yang dilaksanakan. Bisa diceritakan? Ya, sedikit. Ya, sebelumnya kemarin area pengembangan yang ingin saya harapkan untuk berkembang ya Bu ya. Yang pertama kesadaran diri anak. Dari mulai kita di awal itu kita melakukan berdoa bersama kan Bu. Diharapkan itu anak-anak mempunyai kesadaran diri untuk mengawali semua kegiatan itu dengan berdoa. Kemudian kesadaran diri siswa untuk belajar tanpa disuruh. Jadi kita menggunakan ada teks, ada video, dan ada demonstrasi agar anak-anak itu tidak melulu disuruh kalau harus belajar gitu. Kemudian yang kedua yaitu manajemen diri, di mana anak-anak itu harus tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya, walaupun ada yang nanti Bu belum selesai tapi ya kita ayo waktunya tinggal segini gitu ya begitu. Jadi anak-anak diharapkan bisa menjadi lebih tepat waktu lagi. Yang ketiga yaitu kemampuan berrelasi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu anak-anak kan ada lembar kerja siswa itu harus dikerjakan secara kelompok. Jadi mereka belajar untuk bersosialisasi, berdiskusi untuk memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan, di mana dalam sebuah diskusi itu nanti mereka kan harus menyelesaikan masalah Bu. Jadi diharapkan mereka itu menyelesaikan masalah itu ya bisa dengan berdiskusi atau mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri, menjadi lebih mandiri gitu Bu. Luar biasa sekali ya semoga yang Bu Prima terapkan. Kemudian strateginya gimana? Ya, jadi strategi yang kemarin saya terapkan sesuai yang diajarkan Bu Ro ini juga baru untuk saya, yaitu dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ya Bu ya. Jadi saya itu menerapkan pembelajaran terdiferensiasi yang dari sisi diferensiasi produk, konten, dan prosesnya gitu. Begitu. Terus juga saya menerapkan model yaitu CTL dan menggunakan beberapa media pembelajaran. Bagus sekali ya. Dan dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu kan membuat tujuan pembelajaran ya. Dalam tujuan pembelajaran itu apakah semua tercapai semua? Iya Bu. Kemarin saya membuat 4 tujuan pelajaran ya Bu, dan semuanya tercapai. Yang pertama itu kan mengenali bangun ruang. Nah, anak-anak kemarin saya lihat sudah bisa mengenali dan membedakan bangun ruang. Sudah bisa membedakan mana itu kubus dan mana itu balok. Kemudian mereka juga sudah bisa menemukan Bu jaring-jaring menemukan jaring-jaring balok, karena yang kita praktekkan kemarin mereka kan membawa balok dan mereka sudah bisa menemukan jaring-jaringnya dan mereka kemudian menggambarnya. Berarti sudah bisa selesai. Alhamdulillah. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran pasti ada hal-hal baik yang bisa ditingkatkan, dipertahankan, maupun hal-hal yang kurang, mungkin ada kekurangan. Nah, hal-hal baik yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan, apa aja? Kalau yang perlu dipertahankan yaitu saya mungkin akan lebih mempertahankan ke media-media Bu. Jadi dalam mengajar itu tidak hanya berpusat pada guru tapi berpusat pada siswa agar mereka lebih menggali pengetahuan mereka sendiri. Kemudian yaitu tetap melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi dulu dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai.
Di samping kelebihan-kelebihan ya yang sudah melaksanakan itu, biasanya apakah ada itu kendala atau kekurangan-kekurangan dalam kegiatan pembelajaran ini? Iya Bu, tentu ada. Terutama kan di kelas saya itu ada seorang anak yang berkebutuhan khusus Bu, gitu. Jadi ya agak kurang apa ya namanya ya, terayomi apa belum terpenuhi ya, belum terfasilitasi secara keseluruhan. Kemudian secara waktu kemarin itu molor banyak Bu. Ya waktunya sepertinya dirasa kurang gitu. Gitu ya. Nah, dari kendala yang dihadapi itu, rencana apa untuk memperbaiki kendala atau kekurangan-kekurangan yang telah terjadi? Jadi untuk yang anak berkebutuhan khusus ya Bu, yang jelas saya akan memberikan tugas yang benar-benar berbeda Bu. Kemudian melakukan pendampingan secara pribadi, sepertinya memang harus khusus. Di samping kadang juga saya meminta teman-temannya untuk membantu, begitu juga kadang juga seperti itu. Kemudian untuk manajemen waktu, mungkin saya harus lebih mendapat sekali anak-anak ya Bu, agar mereka itu waktunya 5 menit ya 5 menit harus dikumpulkan begitu, jangan Bu belum selesai nanti ya, itu kan biasanya saya masih memberi kelonggaran waktu seperti itu Bu. Mungkin ada apa lagi yang perlu digali selain mungkin ya anak jangan dibatasi waktunya gitu kan? Apalagi ya yang bisa ditingkatkan, dimotivasi agar bisa iya Bu, berarti anak-anak mungkin lebih diberi apa ya, tambah iya benar, diberikan motivasi agar mereka bisa mengerjakan itu tidak bermain-main gitu, bukan karena anak-anak ya sambil bermain baru mengerjakan, bermain dulu mengerjakannya, kita lebih mendekati anak seperti itu Bu. Berarti itu ya. Kemudian ini ada lagi mungkin yang perlu digali lagi, yang perlu ditingkatkan. Apa ya Bu ya, berarti mungkin media kali ya Bu ya, medianya mungkin kemarin kan saya hanya memakai laptop, jadi yang bisa menonton itu tidak banyak dan suaranya juga kurang terdengar gitu Bu. Mungkin bisa memakai speaker atau LCD untuk kedepannya. Kemudian kapan rencana untuk perbaikan kekurangan tersebut akan dilaksanakan Bu? Ya secepatnya Bu. Kalau bisa ya mulai hari ini atau besok, insya Allah Bu. Kita harus merancang dulu ya Bu. Tapi udah luar biasa kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan. Kemudian dalam pelaksanaan ini mungkin ada siapa sih yang menjadi sumber inspirasi atau yang membantu mendukung atau yang akan membantu bertanggung jawab lah? Ya inspirasi saya tentu Bu Rawiyah. Dari Bu Ro kan saya belajar banyak Bu, mulai dari itu mengenal diferensiasi pembelajaran diferensiasi, terus mengenal RPP yang menggunakan KSE Bu begitu. Jadi dari jenengan saya belajar banyak Bu, dan Bu juga memberikan banyak masukan tentang ini pembelajaran harus seperti ini, coba ditambahkan ini, ditambahkan ini. Bu memberikan saya banyak saran dan ide begitu Bu. Terima kasih ya Bu. Yang lain juga sama ya. Enggak, tapi kan tidak semuanya bisa diajak untuk berdiskusi begitu Bu. Ya. Terima kasih ya Bu atas bimbingannya. Iya, sama-sama. Saya juga senang berkolaborasi dengan Bu Prima. Kemudian ini, apakah ada jadwal khusus mungkin dari kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan Bu Prima? Oh, saya ada kekurangan ini, mungkin berencana bagaimana ke depannya? Ya, berencana ya setiap kalau bisa sih ya Bu, dalam setiap pembelajaran nanti saya akan merancangnya terlebih dahulu. Tapi mungkin untuk awal-awal saya mungkin akan merancangnya di hari Rabu dan Jumat, pembelajaran dan hari Rabu dan Jumat. Gimana hasil coaching dari ini, kira-kira kesimpulan atau refleksi yang didapat dari Bu Prima? Silakan. Ya, jadi hasil yang didapat dari coaching kali ini yaitu saya berharap ya Bu agar ya saya lebih mempersiapkan diri lagi sebelum memulai pembelajaran, dan menyiapkan belajar, menyiapkan media dan sebagainya ya Bu. Dan diharapkan nanti kualitas pembelajarannya akan meningkat, dan diharapkan produknya atau siswanya akan lebih mudeng dengan materinya, lebih paham, kemudian lebih senang gitu Bu, tidak dalam pelajaran nanti mereka merengut terus gitu kan Bu, capek lah. Saya harapkan dengan pembelajaran yang lebih direncanakan ini nanti anak-anak menjadi lebih
senang, lebih termotivasi untuk belajar gitu Bu. Gitu ya Bu Rima ya. Berarti cukup bermanfaat ya. Ya sangat bermanfaat Bu kegiatan ini untuk saya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Prima, kita telah melaksanakan kegiatan coaching pasca observasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Monggo Bu Prima mau melanjutkan kelas lagi. Terima kasih Bu.